anggaran kita ada, tapi tidak khusus untuk Karang Taruna. Selamat datang kami aturkan kepada Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ivina Fatmawati MSc di Pendopo, Kecamatan Dawar-Grande. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Karang Taruna. Indonesia.
Jaya. Karang Taruna Kecamatan Dawar Belado. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan kami menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ikvina Fatmawati MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto, Camat Dawar Blandung beserta Forkopimda. Yang kami hormati pula Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Surya Mojopahit Kabupaten Mojokerto, Ketua Karang Taruna Kecamatan Dawar Blandung, dan segenap hadirin pengurus Karang Taruna Desa se-Kecamatan Dawar Blandung. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di pendopo Kabupaten Kecamatan Dawar Blandung. Dan sesaat lagi akan kita ikuti acara bersama ngopi bareng Bupati Mojokerto, ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati. Hadirin yang kami hormati, sebelum mengikuti rangkaian acara pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita menundukkan kepala seraya berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Sofiq. Disilahkan. Sudah, mohon izin Bu. Sebelum acara pada kesempatan di malam hari ini dimulai, izinkan kami untuk membawa panjenengan semuanya berdiri sejenak di dalam doa dengan harapan semoga acara pada kesempatan di malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun, dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ilahi Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa shukri. Allahumma shalli salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jami'il hajat, wa tudhhiruna biha min jami'il syai'at, wa tarfa'una biha ila a'la darajat, wa tab'aluna min syarriyat min syarri fil khawfi fil ayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syarul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu ngobrol pemuda inovatif bersama Bupati Mojokerto, terlebih dahulu marilah kita simak bersama sambutan selamat datang oleh Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Surya Mojopahit Kabupaten Mojokerto yang kami hormati Bapak Agus Supriyanto SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pembina Umum Karang Taruna Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto, Bu Ikwina Famawati. Tepuk tangan. Yang saya hormati Pembina Fungsional Bapak Kepala Dinas Sosial Bapak Tri Raharjo Singganing Dewi, tepuk tangan. Yang saya hormati Pembina Teknis Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, yang kebetulan hadir juga Bapak Yuda dari Kepala Dinas DPMD Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek. Yang saya hormati Bapak Camat Dawar Blandong yang sangat luar biasa semangatnya, tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan Dawar Blandong, Mas Eko Budianto, beserta rekan-rekan pengurus Forum Pengurus Kecamatan Karang Taruna Kecamatan Dawar Blandong. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, yang saya cintai dan yang saya banggakan, seluruh pengurus Karang Taruna tingkat desa se-Kecamatan Dawar Blandong. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Pendopo, Balai Pendopo Kecamatan Dawar Blandong dengan acara ngopi bareng Bupati Mojokerto, yaitu ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Salam kesetiakawanan sosial, salam persahabatan, salam aditya karya maut fayada. Karang Taruna Dawar Blandong, terima kasih. Dalam kesempatan ini perkenalkan, nama saya Agus Supriyanto. Mungkin adik-adik atau sahabat-sahabat saya yang ada di desa belum mengenal saya. Saya Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Nama saya Agus Supriyanto. Saya juga berasal dari Lorekali, dari Kecamatan Kemlagi. Jadi dalam kesempatan pada malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, yaitu Ibu Vina Famawati, yang sangat luar biasa menyempatkan diri untuk bisa bertatap muka dan bisa berdiskusi kepada teman-teman Karang Taruna yang ada di tingkat desa se-Kecamatan Dawar. Ini sangat luar biasa. Dan ini menjawab dari tahun 2023 kemarin. 2023 kemarin tanggal 28 tepatnya bulan Desember itu sejarah baru bagi Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto. Kita bisa duduk bersama, bisa ngopi bareng di Pendopo Kabupaten Mojokerto pada saat itu. Cuman pada saat itu belum ada kopinya. Dan alhamdulillah sekarang dijawab bahwa ngopi, benar-benar ngopi pada malam hari ini. Tapi bukan hanya sekedar kopi, paling tidak ngopi itu punya singkatan, yaitu ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati. Jadi dalam kesempatan ini nanti Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto ingin menyerap aspirasi dari sahabat-sahabat pengurus Karang Taruna yang ada di desa, agar nanti apa sih potensi yang ada di desa, apa sih persoalan-persoalan sosial yang ada di desa, dan nanti kita bahas di sini, kita diskusi. Dan setelah itu nanti
apa yang menjadi masukan dalam diskusi ini nanti bisa dibahas di dalam forum pengurus Karang Taruna Kabupaten dan di OPD terkait, sehingga kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto ke depan ini perlu melibatkan pemuda terutama dari Karang Taruna. Tepuk tangan. Dan saya minta semangat ini, ya, semangat pada malam hari ini yang benar-benar terus kita kobarkan. Kita harus menjalin komunikasi dengan pemerintah desa masing-masing, dengan pemerintah kecamatan, dengan pemerintah daerah, sehingga Karang Taruna ini tidak hanya hadir pada bulan Agustus saja, tetapi Karang Taruna ini hadir untuk menjadi mitra strategis pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Jadi pergunakan rekan-rekan nanti diskusi ini wis dilos saya. Jadi nggak usah wedi, nggak usah takut, karena kalian ini adalah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin di tingkat desa yang harus berani mulai dari sekarang. Sanggup? Ya. Jadi pertemuan ini setelah nanti apa yang kita dapatkan pada pertemuan malam hari ini, semangat ini harus kita bawa bukan hanya di tingkat kabupaten, bukan hanya di tingkat kecamatan, tetapi di tingkat desa. Tugas pengurus Karang Taruna di tingkat desa adalah mengajak pemuda-pemudi yang ada di desa masing-masing untuk kembali ke rumah besar kita, yaitu Karang Taruna. Jadi Karang Taruna, pemuda-pemudi yang ada di desa, baik itu pemuda-pemudi yang bergerak di bidang keagamaan maupun di bidang kesenian maupun di bidang sosial, pendidikan dan sebagainya, ajak semua teman-teman pemuda-pemudi yang ada di desa untuk kembali ke rumah besar kita, yaitu Karang Taruna. Mari kita besarkan Karang Taruna di desa masing-masing. Mari kita besarkan Karang Taruna ini di tingkat kabupaten sampai dengan tingkat nasional, karena PR besar kita adalah hari ini di tahun 2023 Karang Taruna Surya Mojapahit ini telah lolos menjadi juara 1 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan ini berkat dukungan dan arahan dari pembina umum, yaitu Ibu Bupati Mojokerto. Tetapi apakah kita bangga menjadi juara? Halo? Bangga? Ya. Untuk merebut juara itu memang mudah daripada mempertahankan. Jadi kalau kita sudah menjadi juara, maka juara ini, prestasi ini harus kita pertahankan. Bagaimana nanti di tahun 2024 ini nanti kita tetap menjadi juara di tingkat provinsi, bahkan kita bisa naik level di tingkat nasional. Sanggup? Sanggup? Ya, oke. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Biar nanti diskusinya bisa panjang dengan Ibu Bupati. Sekali lagi dalam kesempatan ini, saya atas nama Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita ini nanti bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, dan bagi bangsa Indonesia ke depan. Dan selanjutnya untuk forum ngobrol bareng ini nanti akan dipandu oleh Mas Indra. Ya, Mas Indra, nanti monggo silakan, mau usul apa, mau ngomong apa, silakan. Jadi di sini nggak usah malu-malu bertanya sesaat di jalan. Saya kira itu dari saya. Saya sekali lagi atas nama pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atas nama pribadi maupun atas nama organisasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetiakawanan sosial, salam persahabatan, salam aditya karya maut fayada, Karang Taruna
kendor pelandong. Silakan. Untuk selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator dari Karang Taruna Surya Mojopahit Kabupaten Mojokerto, kepada Saudara Indra. Kami silakan. Terima kasih Bapak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Bupati Mojokerto, Ibu Fina Famati. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Bapak Kepala DPRD Kabupaten Mojokerto, Bapak Camat beserta Pak Dan Ramil, Bapak Polsek, seluruh pejabat yang hadir pada malam hari ini, teman-teman pengurus FPKT Surya Majapahit Kabupaten Mojokerto yang membanggakan, seluruh pengurus atau anggota, teman-teman muda, Karang Taruna se-Kecamatan Daun Bandung yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dalam rangka untuk kegiatan ngobrol pintar, ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati dalam tema Karang Taruna menjadi penggerak usaha peningkatan taraf dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sedianya yang sudah disampaikan panjang lebar oleh ketua kita tadi, ketua forum pengurus kecamatan, forum pengurus Karang Taruna Kabupaten. Mohon izin untuk memfasilitasi diskusi pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai diskusinya, agar tidak terlihat tegang, ini kelihatannya tegang. Sudah beberapa kali dimotivasi dengan yel-yel, kayaknya kopinya harus dihabiskan dulu. Karena topiknya ngopi bareng. Kalau kemarin di kabupaten nggak ada kopinya, kita diprotes kok nggak ada kopinya. Ini untuk di kecamatan kopinya dihabiskan dulu, jajan snacknya dicipi. Kalau dicipi itu sedikit, dimakan habis. Ya, silakan monggo kita break sebentar untuk silakan dicipi dulu. Yang kopi yang dari sebelah itu bisa diambil, dibawa duduk kembali sebelum nanti kita akan memulai diskusinya. Monggo, silakan. Dipersilakan Ibu untuk mengicipi kopinya. Monggo. Ini kopi asli Dawat Bandung loh, Mas. Yes. Terus Camat. Asli Dawat Bandung. Cek. Ya. Tadi itu kemarin kan saya buaya ya. Habis ikut festival kopi. Jadi belajar membedakan antara Robusta, Arabica, sama Excelsa. Nah ini tadi kan kepo ya, ini masuk kopi apa ya? Kok tidak salah satu dari 3 yang kemarin itu gitu loh. Aku tanyakan ini kopi apa? Terus saya di PHP kan, Bapak di depan saya ada saringan. Itu kopi saring Bu. Oh jadi harus disaring dia. Tak saring tenang. Loh, gak untuk sing nyantol belas. Jadi iya, oke, baik. Ya ini dari intermezzo. Saya nggak tahu kalau kopinya teman-teman kopi apa. Sama juga dengan kopi saya nggak. Ini jelas kuahit. Itu varian baru. Katanya varian baru hanya ada di Mojokerto. Kalau Dewan Blandong khususnya di Desa Pucuk, Dusun Berenjel, itu ramai banget Bu. Iya, tempat kopinya anakku dari sana ramai banget. Jadi kalau mereka nggak puas bikin sendiri itu bikin langsung ke dapur, digoreng-goreng sendiri gitu ya, teman-teman ya. Ada yang sudah pernah ke sana kan? Itu viral di mana-mana loh kopi saring gitu. Ya, dan sampai yang di Jawa nggak pernah ke sana. Oke, Bapak, yang di sana juga ada kopi saring juga loh.
atau kopi kapal api? Jadi kita akan roadshow. TKT ini akan roadshow kegiatan semacam ini di 18 kecamatan, Bu. Jadi nanti kita akan merasakan 18 jenis kopi di Mojokerto. Ternyata Mojokerto punya potensi kopi luar biasa. Kopi dalam rangka. Tepuk tangan dulu dong. Kemarin itu kita menganggap kopi itu hanya ada di Trawas, Pacet, Jatirejo. Ternyata di Dawar punya kopi khusus namanya kopi saring. Gitu. Baik. Oke, sambil makan snack, sambil ngopi, sambil santai gitu ya. Teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Ketua, Mas Agus tentang tujuan daripada kegiatan hari ini, bahwa ini adalah sesi pertama di 18 kecamatan. Insya Allah akan roadshow, Ibu Bupati akan kita ajak roadshow untuk menemui para Gen Z, para milenial, anak-anak muda, dan dengan segala macam potensinya di masing-masing kecamatan. Ibu Bupati kepingin ketemu langsung dengan teman-teman semua. Kalau biasanya beliau sering ketemu dengan jajaran dinas, dengan Ibu PKK, Pak Desa dan sebagainya. Hari ini dan seterusnya sampai 18 titik akan ketemu langsung dengan aset Kabupaten Mojokerto, yaitu pemuda-pemudi Mojokerto yang katanya Ibu sendiri jumlah totalnya itu jauh melebihi generasi sebelumnya. Gen Z dan milenial ini total penduduk di Kabupaten Mojokerto jauh lebih banyak daripada generasi X, bahkan generasi baby boomers. Itu yang menarik. Nah, teman-teman yang saya banggakan dan saya hormati, ini beda dengan kegiatan sebelumnya. Kalau kegiatan sebelumnya kan Ibu Bupati menyampaikan sambutan-sambutan dan sebagainya gitu ya. Hari ini tidak ada sambutan, tapi kita akan langsung diskusi. Tidak hanya sekedar tanya dan menjawab, tapi diskusi. Saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, atau bisa jadi nanti bisa berkembang. Kita batasi waktunya karena itu juga ada agenda berikutnya. Kita batasi 5 orang dulu ya, 5 orang penanya. Kira-kira ada atau tidak? Harusnya ada nih. Angkat tangan dulu. Yang mau bertanya satu, maksud satu toh ini jauh-jauh dari Dawar. 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Oke ya, 5 ya. 5 orang ini nanti silakan menanyakan apapun yang berkaitan. Kami berharap yang berkaitan dengan pemuda. Kita lihat temanya adalah bagaimana pemuda ini menjadi lokomotif penggerak usaha peningkatan taraf kesejahteraan sosial di masyarakat. Teman-teman bisa membaca dari fenomena-fenomena di masing-masing desa masing-masing, kemudian bisa diutarakan pertanyaannya. Teknisnya nanti saya akan bagi 2 sesi agar tidak kecapean. Yang pertama kita 3 pertanyaan dulu. Mohon izin 3 pertanyaan dulu mungkin ya, 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan dulu. Yang mau bertanya nanti bisa maju ke depan, bisa berdiri, disampaikan namanya, nama lengkap atau nama panggilan, dan desa. Kalau desanya Karang Taruna dan namanya Karang Taruna disebutkan nama Karang Tarunanya ya. Karang Taruna apa, desa apa. Semoga ingat nih, jangan-jangan nanti teman-teman Karang Taruna nggak tahu nama Karang Taruna desanya. Oke, kita mulai ya. Mohon izin Ibu. Kita mulai dari yang sebelah kiri tadi yang angkat tangan, Mas bisa maju dong. Sama yang cewek dari kanan tadi bisa maju. Kita mulai tidak bertanya dulu. Yang dari tengah tadi siapa ya? Dari tengah. Yang dari tengah tadi yang angkat tangan. Oke, tinggal satu lagi loh. Tidak kerjasamanya satu lagi, satu penanya dulu. Kita mulai dari 3 pertanyaan dulu. Siapa tadi yang di sebelah sini? Oke, di sini aja Pak. Yuk kita di sini dulu. Nanti tanyanya satu persatu. Ya, Mbak yang di sini dari sini Pak. Ya Pak. Di tengah-tengah saja, jangan di pojok-pojok. Wah, itu fotonya itu bagus. Baik. Silakan nanti disebutkan namanya sama desanya dan pertanyaannya. Gitu ya. Boleh. Pertanyaan boleh. Oke, silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Suliadi, perwakilan dari Karang Taruna Kecamatan, Ibu. Ibu, ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pada era digital sekarang ini, bagaimana upaya pemerintah kabupaten dalam membangun karakter sosial pada Karang Taruna atau generasi muda? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana strategi Pemkab Mojokerto dalam penanggulangan dampak negatif pada kelompok Karang Taruna? Terima kasih, mungkin bisa dilanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya perwakilan dari Karang Taruna Desa Ndawar Bandung. Mau bertanya, apakah ada anggaran khusus untuk Karang Taruna dari pemerintah untuk usaha ekonomi produktif Karang Taruna di Desa Ndawar Bandung? Karena selama ini Karang Taruna di desa atau mungkin di Kecamatan Ndawar kurang berkembang karena ada kendala terkendala di anggarannya. Terima kasih. Mohon izin Bu. Nama saya Muhammad Sokim dari Karang Taruna Karya Pandawa, Desa Purworejo. Yang perlu kami tanyakan adalah terkait dengan tema hari ini, yakni Karang Taruna menjadi penggerak usaha peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Pertanyaannya adalah tindak lanjut seperti apa yang harus kami laksanakan? Mohon maaf Bu, karena sebelumnya dari desa sudah pernah memberikan pelatihan, tetapi setelah turun pelatihannya ada alat yang dipakai untuk pelatihan, tindak lanjut seperti apa itu belum ada. Dan yang selanjutnya kedua, apakah ada program untuk mengatasi hal tersebut? Sekiranya itu yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di sini aja. Ya, duduk di sini saja. Baik, terima kasih. Duduk di sini aja. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari ketiga teman yang sudah berani menyampaikan aspirasi dan pemikirannya. Ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama tadi, ini yang sedang digemari Ibu Bupati terkait dengan digital. Yang ditanyakan tadi terkait dengan era digital, bagaimana program kabupaten gitu Mas ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan cuan nih. Terkait dengan anggaran, apakah ada anggaran untuk Karang Taruna baik di desa atau di kabupaten, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi terkait dengan upaya tindak lanjut program. Ketika desa sudah dapat program, apakah kemudian ada tindak lanjutnya dan harapannya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Mohon untuk berkenan memberikan jawaban, pencerahan, motivasi dan apapun. Monggo Bu, terima kasih. Nggih, matur nuwun sanget. Jadi begini, ini kegiatan kan masih awal ya. Saya belum pernah sebelumnya untuk bertemu dengan saya ngatur. Sabar, aku mbok nih. Yo. Iya kan? Gimana ya, anak-anak ya gak pantas gitu ya, adik-adik, sahabat itu kan berarti seumuran kita, enggak kan? Jenengan seumuran aku gak, bisa adik-adik aja ya. Jadi begini, ini sebelum ini kemarin juga ngopi bareng, tapi di kabupaten tuh ya, iya, dan itu skalanya terlalu besar, terlalu luas. Nah, semestinya saya sudah melakukan ini itu di tahun pertama saya menjabat 2021 mestinya, karena ini adalah juga sebuah momen untuk saya itu bisa mendengar suara dari adik-adik semuanya terkait dengan apa
yang sekarang ini sudah dilakukan oleh Karang Taruna Desa. Kendala apa yang dihadapi, terus harapannya, keinginannya seperti apa? Itu mestinya saya sudah dapatkan di tahun pertama, yang kemudian harusnya saya tindak lanjuti di tahun berikutnya, dan kemudian tahun berikutnya tetap kita adakan kegiatan untuk apa? Monitoring. Begitu. Nah, satu masalah yang kita hadapi bersama, tidak hanya saya, tapi adik-adik semuanya dan juga seluruh masyarakat, seluruh dunia, bahkan tahun 2021 kita menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Nggak boleh ada kegiatan-kegiatan pengumpulan massa, sehingga otomatis kegiatan seperti ini yang face to face kayak gini tuh kemarin ya sama sekali tidak dilaksanakan, zero kegiatan pertemuan di tahun 2021. Justru yang saya lakukan adalah membubarkan setiap ada kegiatan pengumpulan massa. Oke, jadi sebetulnya ya bisa apa? Kalau menurut saya tidak ada kata terlambat. Karena bagaimanapun Karang Taruna ini adalah wadah para pemuda resmi. Ini yang wadah ini memang sengaja dibuat, disediakan oleh negara untuk mewadahi seluruh pemuda dengan background yang berbagai macam, dengan interest yang berbagai macam, yang wadah ini ya istilahnya dibatasi oleh kewilayahan. Jadi ya semua jenis apapun ya, karena banyak organisasi kepemudaan kan di masyarakat kita, apapun semuanya ya wadahnya berdasarkan kewilayahan adalah Karang Taruna. Dan yang paling ujung, yang paling kecil itu adalah Karang Taruna Desa. Tidak ada Karang Taruna Dusun, Karang Taruna Desa. Gitu. Nah makanya ya saya berharap ya sekali lagi tidak ada kata terlambat. Saya berharap dengan ketemu dengan adik-adik semua ini jadi tahu ya, mungkin di sini ada yang diundang tapi di desanya Karang Tarunanya belum jalan, bisa jadi seperti itu. Sehingga di sini bisa dengarkan teman-teman yang lain. Atau mungkin ada tapi kegiatannya ya itu saja, nggak produktif, tapi ada kumpul-kumpul, ada nong-nongan, misalkan begitu. Atau mungkin ada yang sudah sangat produktif, sehingga kemudian dalam diskusi semacam ini nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini pasti ini punya pengalaman masing-masing, gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan pada adik-adik semuanya. Mungkin nanti akan di sesi momen putaran pertama ini, karena nanti saya akan keliling di 18 kecamatan, saya akan lebih banyak menyerap aspirasi. Jadi jangan semuanya ada nom-noman ini minta diapakan, pengennya seperti apa, begitu ya. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke Mas Suryadi ya. Sebetulnya intinya itu terkait dengan dampak negatif ya, dampak negatif di era digital ya, di dunia digital ya, intinya begitu ya. Oke, kalau Mas yang pertama tadi Bu, pada era digital sekarang ini bagaimana upaya pemerintah kabupaten dalam membangun karakter sosial? Membangun karakter sosial. Oke. Karakter sosial di dunia digital kan? Ya kok Mas? Iya. Karakter sosial di dunia digital kan? Di era digital, otomatis kan di dunia digital. Iya kan? Kalau ya. Dan juga sebetulnya dunia digital itu mempengaruhi karakter sosial di dunia nyata. Jadi begini, sebetulnya kita itu gak bisa menyelesaikan ini di lingkup kabupaten. Nah ini saya cerita ya, karena dampak
dunia digital ini sangat luar biasa loh pada kita semuanya, sangat luar biasa. Kita itu sepertinya nggak siap gitu loh dengan segala dampak yang muncul ketika kemudian dunia digital itu masuk dalam kehidupan kita. Ketika kemudian semua informasi masuk tanpa ada penyaringan dan tanpa ada batas. Itu. Ketika kemudian ya kalau dulu masih belum ada dunia digital gitu ya, televisi itu orang tua itu kan ada kodenya untuk usia berapa kan begitu ya. Nah itu kan orang tua itu dituntut untuk mendampingi anaknya. Jadi ada yang boleh ditonton dengan pendampingan orang tua, ada yang nggak boleh ditonton oleh anak ini usia 13 ke atas misalkan gini, ini 18 plus misalkan kayak gitu-gitu kan. Nah kalau ini boleh dengan pendampingan misalkan seperti itu. Itu aja tidak semua orang tua terus kemudian hadir pada saat dia harus mendampingi anaknya nonton TV. Itu televisi loh. Dan neo dunia digital yang sekarang ini orang tua muda itu gak ribet, wis anaknya cek meneng kayak HP nonton YouTube apapun dan segala macamnya yang pada saat dia itu sedang online tiba-tiba terus ada iklan masuk, itu HP-nya orang tuanya. Nah apa saja nanti iklan yang masuk lah orang tuanya tidak loh, iya kok ayo iklan senengku lah. Kalau orang tuanya suka lihat ya barang-barangnya keras, maka semua konten-konten keras itu iklan-iklan keras ya masuk. Nah kalau pas HP-nya dipinjam anaknya terus anaknya iklan delok itu siapa? Itu luculan. Ini loh yang kita bilang kan dampaknya seperti itu. Di sisi yang lain ketika kemudian orang ini bebas masuk ke dunia digital melalui medsos dan segala macam, itu karakter aslinya muncul kabeh tanpa ada rasa takut dan sungkan ngelokne wong tuh. Adewe lek di depan ngeten iki ya, aku pengen ngelokno iki lah ya gak penak lah ya. Ngelokno langsung nang ngarepe wong. Tapi di medsos gak mikir iki kok sing tak lokne iki lho ya apa. Ya, gak ada sungkan-sungkanan. Lah wong iki gak ro aku ae. Semua kemudian muncul hal-hal yang negatif, ngelokne wong, menghujat orang, body shaming, apapun sudah untuk kabeh. Karakter asli muncul tanpa dia ada rasa sungkan. Ini otomatis pengaruh ya pada karakter sosial. Artinya saya sampaikan apa? Sebetulnya kita semua itu nggak siap untuk menerima ya era digital yang tanpa batas ini. Lawang tanpa era digital aja orang tuanya kita itu aja nyuwun sewu ya, ketika harus dampingin anak nonton TV aja nggak didampingi, apalagi sekarang di era digital, apalagi kemudian anaknya lebih pintar daripada orang tuanya, wis gak ngerti belas anaknya nonton opo, omong-omongan besopo, nyuwun sewu. Dan ini kemudian sangat berpengaruh. Kita semuanya betul-betul luar biasa. Nah, adik-adik pada saat tahun berapa kita kemarin digital academy Pak? Ikut 2022. Ya, tahun 2022. Cik kasih dia. 2022 ya? Ya. Kita itu ikut program dari Kementerian Kominfo. Ada semacam perkuliahan singkat untuk pemerintah, pejabat pemerintah. Langsung saya minta teman-teman dari eselon 2 ikut. Aku goi. Melompok mulai dewe-dewe nih di ruangan nih. Yo mungkin aja dipasang gambar itu tapi wongi gambar kuliah. Jadi saya kumpulkan ya, semuanya datang di situ meskipun semangat ngadep laptopnya dewe-dewe, tapi kita kuliah bareng-bareng di satu ruangan. Saya juga ikut. Tuh kita kebetulan dapat jatah kuliah di Tsinghua University, Cina. Yang ngajar dosen Tsinghua semuanya. Lo bahasanya pripun ditranslate. Yo kita gak ngerti lah bahasa Cina begitu ya, tapi ditranslate.
Dari situ, ini slide-slide, jadi dia kayak kita kayak kuliah, dia keluarkan slide, mereka menceritakan bagaimana era digitalisasi di Cina itu berkembang. Dan apa yang terjadi, kita jadi tahu Cina itu loh gak belum gak Google. Dia gak mau, dia bikin sendiri untuk negara Cina sendiri. Jadi kita itu gak bisa ya pakai WhatsApp itu gak iso komunikasi sama-sama itu, pakai WA itu loh gak iso. Pakai apa? WeChat ya kalau nggak salah. Pokoknya gak iso pakai Google. Gak bisa pakai Google. Jadi dia pakai Alibaba. Dia punya sendiri. Jadi pemerintah itu bisa sortir semuanya. Jadi bisa mengendalikan mana sing gak oleh, mana yang boleh. Itu pemerintah itu sangat mengendalikan. Cina gitu. Tapi kita masih gabung sama Google. Kita nggak punya sendiri. Bahkan pemerintah kita, jangankan kabupaten, pemerintah pusat aja belum bisa kok mengendalikan loh semua ya berita seliweran dan apapun gitu. Nah ini saya ceritakan gambarannya kayak gitu. Jadi kalau saya tanya Mas Suryadi, ini pertanyaannya berat. Iya, karena sesungguhnya kita semua nggak siap. Orang tua nggak siap, kok komennya anaknya seperti itu. Tapi ya apa, harus kita hadapi loh. Harus kita hadapi. Karena pengaruhnya itu sangat luar biasa. Bagaimana kemudian anak-anak kita yang mestinya itu belum waktunya, terus kemudian dia sudah terpapar dengan berbagai pornografi. Dan itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, maka kalau kita semuanya tidak kembali lagi, terus dewi pendidikan karakternya kita itu bagaimana? Kita segera merubah pendidikan karakternya untuk anak-anak kita dengan era ini. Nggak boleh disamakan dengan yang dulu. Gitu. Ini butuh apa ya istilahnya? Karena dengan kondisi kita sekarang ini, bagaimanapun orang tua juga intensitasnya untuk selalu bersama anak itu nggak bisa dijaga ke. Ini kita menghadapi sesuatu yang sangat luar biasa saat ini. Tapi apapun ya usah dilakukan. Terus piye ya, apa bisa kita lakukan? Gitu. Nah maka kita berharap karena anak-anak ini misalkan ya ini kalau kita bicara sekarang dengan karakter, sebetulnya kemarin ya kita itu ada ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah tapi mungkin belum masif ya, tapi mungkin Karang-Taruna bisa memulai itu dengan apa? Digital literasi gitu. Kita sebetulnya kemarin sudah tapi belum masif. Digital literasi itu adalah bagaimana kita punya skill yang harus dimiliki oleh seseorang yang masuk ke dunia digital. Dan ini ada 4 kontennya. Ada digital skill. Digital skill itu harus mengenal aplikasinya apa saja, aplikasi itu untuk apa, terus kita menggunakannya seperti apa begitu. Kemudian ada digital culture. Jadi kalau kita masuk di dunia digital itu, kita tidak boleh melepaskan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita jadi netizen Indonesia, tapi sejauh ini belum ada apa ya istilahnya itu, harusnya tuh negara kita itu punishment-nya masih kurang greget gitu loh. Punishment-nya di negara kita itu masih belum strong. Kenapa saya bilang begitu? Coba di Singapura, semua orang dari negara manapun menghubungi Indonesia Singapura itu TKP. Bukan seorang Indonesia, merokok purpus di mana-mana. Kan Singapura, kawan nih. Karena sudah diperingati, disiplin semuanya, CCTV langsung, nggak pakai nanti kekonangan. Jadi nanti akan langsung didenda, dendanya sekian, dan itu kalau dirupiahkan sekian. Lo wedi kabeh. Jadi di sana pelanggaran
ya kendaraan atau apapun sudah langsung terpotong. Jadi orang sana nggak kaget kalau kemudian dia melakukan banyak pelanggaran, moro-moro ketingin entek sampai sini, sosok minus. Karena semuanya serba digital dan punishment-nya ditegakkan. Jadi semua di sana tertib. Jadi sebetulnya kalau dibilang orang Singapura itu berhasil mendidik warganya, punya karakter yang bagus. Kalau saya nggak juga mau orang Indonesia kalau ke sana juga tertib kok. Ada yang berani ngerokok sembarangan juga tertib. Ya karena punishment ditegakkan dan mereka punya teknologi. Dan itu sangat mungkin soalnya Singapura itu ya cili, negara soge, cili. Begitu. Oke, jadi memang kita belum punya punishment. Coba ada itu orang-orang yang ngomong gak karu-karuan di media sosial, medsos. Selama ini bagaimana penegakan hukumnya? Belum siap. Kita semuanya belum siap untuk itu. Jadi ketika tidak ada hukuman, tidak ada ancaman hukuman dan kemudian tidak dilaksanakan dengan hukuman ini untuk semua tanpa terkecuali, orang akan sangat PDW. Pasti. Itu digital culture itu kita harus sebagai orang Indonesia, tapi kenyataannya ketika kita sudah di medsos, kita bahkan banyak yang tidak mencerminkan sebagai orang Indonesia yang punya sopan santun. Banyak yang ngomongin sakar PDW di medsos. Kemudian ada digital etik. Bagaimana kita ya menjaga kesopanan ya dalam berkomunikasi di dunia digital. Tidak dewi ini sopan gitu ya. Manggil itu dengan sebutan ya tidak langsung jambak. Itu kan etik. Etika, etika. Ini mau tuh ambek nih sing arek di bawahnya beda perlakuannya. Etika. Itu harusnya juga ke bawah di dunia digital. Tapi nyatanya enggak juga. Coba netizen yang menyerang saya itu sudah hilang digital culture-nya, nggak ada etiknya juga nggak ada. Dan yang keempat tadi sudah skill, kemudian culture, kemudian etik, kemudian safety. Jadi harus tahu digital safety. Apa saja sih yang nggak boleh dibicarakan karena itu nanti akan menyerang kita balik. Apa saja sih yang kita tidak boleh lakukan karena itu nanti suatu saat kalau ada yang laporin kita bisa kena hukum. Safety, termasuk KTP kalau di-upload, alamat rumah, tanggal lahir, nama ibu kandung, apapun itu ada beberapa hal. Ya safety itu yang tidak boleh kita upload karena itu nanti kita bisa kena masalah karena mengupload itu tadi. Digital safety. Jadi sebetulnya 4 ini, digitalisasi ini kita berusaha. Nah monggo gitu ya. Nah Karang Taruna kalau memang mau jadi sinilah sebetulnya kita paham. Tapi itu masih bisa kita pakai abilitas diri. Belum bisa membuat semua masyarakat untuk bisa betul-betul apa ya istilahnya di dunia digital itu punya karakter sosial yang bagus dan kemudian juga dia bisa mempertahankan karakter sosial yang bagus meskipun ada pengaruh negatif dari dunia digital. Masih bilang kok berat ya pertanyaannya. Ya ini masalah kita semua. Begitu ya. Jadi apapun ya wis apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sejauh ini kita hanya bisa untuk menyampaikan informasi. Jadi saya sampaikan itu tadi silabusnya ada, tinggal menyampaikan. Gitu. Saya beberapa kali ikut itu. Ada beberapa pembicara yang saya nggak tahu adik-adik sudah pernah dengar nggak ini. Beberapa perusahaan itu ketika mencari tenaga kerja, mereka melakukan tracking di dunia digital. Jadi perlu wawancara enggak? Jadi dia ngobrol dengan siapa saja, interestnya kemana saja, kata-katanya seperti apa, itu lebih real. Kita bisa melihat seseorang di dunia digital daripada kita berhadapan langsung kayak gini. Karena kalau berhadapan langsung kayak gini tuh cek ngumpet, cek berusaha sopan, cek berusaha baik. Tapi di dunia digital kadang-kadang banyak lupanya, asli karakter aslinya keluar semuanya. Kata-katanya itu keluar semua. Di situ bisa di-tracking. Jadi aku pengen nyari orang yang kayak gini, ini nggak cocok, ini nggak cocok, semuanya keluar. Ya, maka hati-hati sebenarnya dengan dunia digital masing-masing.
Dan itu sudah saya lakukan ketika saya pertama kali saya cari, ya dulu saya jadi bupati sebelum pelantikan karena sudah ditetapkan sebagai Bupati Mojokerto, tapi menunggu pelantikan sudah dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian saya proses untuk mencari sekri dan ajudan, saya tracking medsosnya. Jadi saya memilih tidak hanya saya wawancara langsung, tapi tak lihat, ayo setor mana medsosmu, tak tracking semua, saya lihat semuanya medsosnya untuk orang-orang yang nanti akan berada di ring satu saya. Begitu. Nah makanya ini memang kita mesti hati-hati. Memang dunia digital juga berkembang dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya saya merasa jabat saya belum bisa karena aku belum bisa. Aku sedang pemerintah ya kita masih bisanya sosialisasi aja gitu loh. Dan ini sangat kompleks. Tapi kita berupaya. Gitu. Kita berupaya. Itu ya. Dan saya pengennya juga teman-teman ya adik-adik semuanya nih Karang Taruna ini 4 skill ini harus dikuasai betul, kudu ngerti, kudu melek juga. Khususnya ketika masuk itu ya safety, digital safety itu kudu ngerti. Kita boleh apa, nggak boleh apa, seperti itu tuh kudu ngerti. Gitu ya. Oke, wes. Nah itu. Udah saya bilang mas, semuanya kita bisa sosialisasi dan mengajak semuanya untuk, dan harusnya ini juga masuk ke sekolah-sekolah ketika anak-anak itu sudah kemudian harus megang gadget dan masuk di dunia digital. Gitu. Oke, berikutnya Pak Selvi. Ya, anggaran kita ada, tapi tidak khusus untuk Karang Taruna. Nah, kalau kemudian karena belum ada petanya, kita tidak belum punya Karang Taruna, enggak apa yang dibutuhkan. Contoh dinas sosial. Kemarin saya bagi dinas sosial sudah melakukan pelatihan bikin kue, ya kan? Terus aku masuk, kita serahkan ada mixer, ada oven, ada kompor, sak tabung LPG ini game oven, ada dandang, mulai kue ini didang roti kukus, lengkap, bisa jalan. Untuk yang periode tahun kemarin bahkan produknya sudah bagus, wis enak rasanya. Nah ini lewat dinas sosial ya untuk, karena sudah jelas petanya jelas, sing butuh sopo, dan memang benar-benar ketika kita bantuannya nggak langsung pelatihan sih dilihat kemudian dikasih. Yang kemarinnya lagi, sebelumnya lagi kita kasih bantuan untuk produksi kontrol sak rombongan buat jualan gitu ya. Nah Karang Taruna kemarin sesuai permintaan, tapi sih dijaluk di mesin sepeda motor ya. Mesin cuci sepeda motor. Oh iya mesin kopi ada sesuai potensi. Oke. Nah maka ini saya sampaikan, kalau kan ini sudah mulai tak linkkan ya kemarin dengan perpustakaan ya, kita itu kalau nunggu ya khusus di KI pelatihan kesuwen, kita itu punya agenda pelatihan di perpustakaan untuk program pustaka asik, pustaka terapan di situ. Nah di situ 1 bulan itu sudah ada jadwalnya. Aku lupa linknya, kan ada informasinya melalui digital. Kalau dari perpustakaan itu ada pelatihan bikin kue, ada pelatihan bikin berbagai minuman, itu yang minuman pakai boba-boba, terus pakai wes ngono kuwi lho sing dijual ya manis-manis kayak gitu. Ada pelatihan bikin jamu, ada pelatihan untuk pengurusan sertifikat halal, ada pelatihan macam-macam itu ada. Kenapa ini diumumkan? Karena yang ikut nanti sesuai bisa pilih. Kalau kita nyari, kita bikin pelatihan misalkan kemarin ya, saya sudah ngecek ya di Snaker itu selalu ada pelatihan loh. Nah ini bisa nanti Karang Taruna ini nginceng pelatihan di Snaker itu ada pelatihan apa aja. Kemarin pelatihan operator alat berat, eskavator sama loader. Nah
saya atau bagian ngasih sertifikatnya karena sudah dinyatakan lulus. Kalau di snaker itu pelatihannya benar-benar dengan sertifikat lulus, ada sertifikatnya dan bisa dipakai untuk melamar kerja. Karena pelatihannya beberapa hari gitu ya. Nah, pas tak cek pekerjaannya pastinya guru, lele lalapo guru kok melok-melok. Jadi operator itu loh. Nah kan nanti biar saya bisa ngajari murid saya, Bu. Tapi nek ono ordere ono ya begone terus ya opo? Yo pire iku lho latihane iku lho ngajari prakteke gawe opo aku bingung ya. Ya kan? Coba kalau kemudian itu benar-benar diambil oleh orang yang memang butuh pekerjaan, skillnya dapat, sudah. Zaman saya masih kerjakan lapindo aja, itu sehari 6 jam kerja sampai 8 jam kerja 250.000 loh, sedino. Ini nggak sampai 12 jam, 250.000. Coba. Jadi sehari itu bagi 3 shift 8 jaman. Nah kalau dia satu shift 8 jam, kemudian 8 jam lagi dia tidur, terus 8 jam lagi dia kerja, katakanlah dia kerja 2 kali shift dan dibayar 250 kali 2, ya sedino 500.000. Loh, ada keping orang bayarannya berapa itu? Memang resikonya tinggi sih, karena dia di proyek, apalagi kemarin mengerjakan lapindo, belajar titik kecemplung. Loh iya, salah deh. Begitu. Nah, ya ini, jadi makanya gitu ya nanti bisa kerjasama, gitu ya. Nah nanti ya datanya ini bisa masuk nih lewat ini forum pengurus Karang Taruna. Jadi nanti boleh usulkan di sini ada potensi. Atau mungkin nanti kalau mau ngincang tuh ya di perpustakaan tuh ada pelatihan apa saja. Kenapa kok diumumkan? Soalnya yang interest yang tertarik, ya ikut milio, terus gak ada sanggup, gak ada sanggup. Tidak ada mampir juga karena itu semuanya non budgeter. Itu dilatih oleh orang-orang yang memang kepingin membagikan skillnya kepada yang lain. Jadi kita model berbagi. Jadi yang datang itu tidak hanya orang Mojokerto. Ada dari kemarin itu dari Temanggung barang datang ke Mojokerto karena itu pengen belajar apa? Digital, ekoprint. Ekoprintnya perpustakaan Kabupaten Mojokerto itu maju banget, tekniknya banyak sekali, hasilnya bagus. Ekoprint. Nah, jadi itu sederhana ekoprint itu. Kamu tuh oke, cuman kain sampai luruh godong. Sudah jadi seperti itu ya. Banyak pelatihannya bisa lihat itu. Ada pelatihan menyulam pita. Tuh kan yang mau sulam pita, cari beli kain, disulam, nanti sudah di kain ya, ada sulam pitanya, bagus. Ada lagi bikin bros. Nah, macam-macam. Jadi kita bisa lihat itu yang mau belajar. Emang gak dibayar, tapi kan ada kerentek kalau mau berangkat itu. Aku pengen, aku suka ini, belajar menjahit juga ada. Siapa gurunya? Komunitas menjahit. Nah, nanti kalau sudah eksis, komunikasi butuhnya apa? Nah, itu baru nanti kita akan bisa dipetakan. Karena kita akan bantu bagi mereka yang memang sudah running. Kalau masih nol belum. Kemarin misalkan saya kasih kambing. Niku ya wis kudu siap, wonge wis siap, petani ini siap untuk meramati kambing. Orang Taruna kalau mau meramati kambing nggak apa-apa. Bentuk dulu komunitasnya. Udah siap, lahan siap, ini siap. Enggak, nanti dikasih kambing belum siap, nggak ngerti cara makanannya gimana. Gitu. Ya kan paham ya? Gambarannya kalau terkait dengan ada pemerintah sediakan, tapi ya gitu kita dituntut untuk cermat, tepat sasaran. Maka harus dipastikan gitu. Enggak terus kepingin ini, oke lah dibantu, nggak bisa begitu. Termasuk kemarin saya serahkan juga untuk bantuan kolam lele. Sak kolame, sak lelene, ya, sak pompa aire, tapi dia sudah siap, skillnya sudah ada, tinggal jalan. Sama, ya tadi kita ngasih offer itu, lo orangnya sudah bisa dulu, baru dikasih bantuan, bukan terus lamaran belum dikasih bantuan. Paham ya Mbak Selvi ya? Bisa. Sekarang petakan, kalau memang iya mau, bisa. Oke ya, bisa Mbak Selvi ya. Terakhir apa?
Pak Soke. Oke, dikasih pelatihan apa sama desa? Saya manggil jenengan apa Ustaz? Tuh ngomong Gus. Kita udah pelatihan apa? Dan udah pelatihan apa? Pinjam toh, masih ganti make. Ya, terima kasih Bu. Waktu itu sudah sempat 2 kali pelatihan. Yang pertama Duh, baterainya habis. Hah? Oh iya bisa. Pelatihan apa? Iya, yang pertama itu pelatihan terkait desain. Desain. Ya. Desain apa? Sablon. Sablon. Yang pertama. Oke. Jadi untuk yang pertama ini hanya ada pelatihan sablon, tetapi tidak ada alat dan lain sebagainya, dan tidak ada lanjutan seperti apa. Yang kedua, sudah ada bantuan. Kalau kami waktu itu menerimanya kan, insya Allah kalau nggak salah kompresor. Nah itu kan pertanyaan kami tadi kan. Nah kompresornya ini mau diapakan setelah dikasihkan? Terus kan kebetulan begini, jenengan tadi kan bilang posisi jenengan memberikan ibaratnya itu ngasih anggaran dana kan pasti disesuaikan dengan potensi. Nah sedangkan kita di dalam anggota Karang Taruna kan potensinya macam-macam. Kalau hanya dipilih salah satu misal kompresor, berarti kan rujukannya hanya yang mempunyai skill bengkel. Dan akhirnya apa? Alat dititipkan di salah satu bengkel, tidak diramut, tidak ada, bukan bengkel umum Bu maksudnya, tetapi bengkel anak Karang Taruna. Tetapi karena tidak ada pantauan, tidak ada tindak lanjut, akhirnya yaitu tadi kasarannya orang Dawar Blandong khususnya Purworejo hilang tanpa jejak. Nah makanya kan mohon tindak lanjutnya setelah dikasih bantuan itu seperti apa, laporannya bagaimana, monitoringnya dari pihak desa itu programnya seperti apa. Itu yang ngasih kompresor siapa? Ya dari desa waktu itu. Desa. Jadi iya, makanya tadi kan berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 tadi terkait anggaran dana itu juga sudah sempat dibilang. Ini khusus saya menyampaikan karena kebetulan waktu itu saya juga mendengar secara langsung. Jadi silakan ditentukan dibentuk Karang Taruna dulu, baru nanti dimasukkan dalam APBDes. Katanya kan begitu. Nah, tapi ternyata jawaban dari Ibu kan ada anggaran dananya, tetapi bukan khususan untuk Karang Taruna. Begitu Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau itu di Mojokerto di tingkat kabupaten ya, karena kan potensi anggaran yang bisa diterima itu di wilayah Kabupaten Mojokerto ini adalah satu bisa dari pemerintah kabupaten, kemudian yang kedua bisa dari pemerintah desa, gitu. Ada APBD, ada APBDes. Nah APBDes ini memang ya ada persentasenya yang memang harus digunakan untuk apa istilahnya kepemudaan, pemberdayaan muda, berdayaan semuanya termasuk PKK barangkali ya. Ya. Nah maka ini dia gitu ya. Oke, nanti ya kita akan coba ngelingkan ya, mensinergikan gitu ya antara anggaran pemberdayaan dan bantuan-bantuan untuk produktivitas ya kelompok-kelompok dengan desa gitu. Mungkin ini lebih mencermati pada perencanaan ya Pak Camat ya. Nah oke ya, jadi ya ya ngono akhirnya ya aku bisa membayangkan, waduh ditukokno kompresor ini kan istilahnya begini, ini anggaran ini gak diserap ini kok yo salah juga gitu kan ya, masalah juga kadang dianggarno. Nah anggarno ini kok terus mari ngono ditukokno kompresor itu loh, terus kompresor itu fungsinya kalau sopo, terus bagaimana maintenance-nya, terus bagaimana ya kan begitu. Nah makanya sebetulnya ketika kemudian menganggarkan itu sudah harus jelas tuh, itu harusnya kelompok bertanggung jawab gitu, nggak bisa sendiri. Nah kalau sendiri kan berarti nanti jadi pribadi, kelompok. Nah, aku kemarin nih Dawar Blandong itu di
Sumberwulu. Ada Sumberwulu, perwakilan Sumberwulu mana? Sumberwulu. Ih, cewek-cewek telur. Iya, kemarin tak ceritani di Sumberwulu itu sekarang mewakili Provinsi Jawa Timur apa Pak Posyantek ya, Pos Pelayanan Teknologi Desa. Tahu nggak di situ ngapain? Dia membuat berbagai alat, dan itu anak muda untuk membantu UMKM. Pesen ya, jadi ada alat untuk mencabut bulu ayam. Jadi kita nggak nyambuti pakai tangan gini, udah dideplokin titik metu wis resik, bulunya lepas gitu. Terus untuk ngumpas kopi, tuh kopi kan kasih cherry ya, dan kulitnya tuh masuk, itu keluar sudah lepas itu kulit cherrynya, dan tinggal biji kopinya. Nah untuk roasting kopi ada lagi apa ini kok, kompor tapi berbahan bakar oli bekas gitu, macam-macam sesuai dengan pesanan. Jadi orang ke situ tuh cerita, no aku pengen gini gitu, jadi yang merancang mereka itu. Saya kepingin misalkan ya orang usaha yang pengen saya jualan keripik singkong, aku ben gak ngirisi gitu ya. Ya apa caranya aku punya mesin kok dan lebu wingko singkong itu wis metu dadi irisan tipis-tipis gitu. Misalkan saya ini jualan nih lho kentang sing diiris terus diodot ini mau digoreng gitu ya. Misalkan ya apa caranya bisa nggak punya alat sing kentang ini masuk ya wis dicuci karek robot tok metu wis gorengan. Loh, bisa. Loh dia mau merancang gitu. Di situ ada alat bubut gitu ya, terus kemudian apa tuh sih dingin ngulim itu namanya kok ngelas gitu ya, bubut las itu yang paling utama dibikin alatnya, dan itu keren dan mereka bisa. Dan sebetulnya kita bisa nggak belajar kayak itu? Bisa. Bagaimana caranya? Ya sudah sana belajar sana, mau ya podo-podo nih aku belajar ya gak dibayar gak apa-apa, karena aku butuh belajar biar tahu di sana. Magang aja 3 bulan pasti bisa. Wong itu barang nyoto kok. Nah gini loh, jadi harus ada semangat, tidak perlu harus ya ikut pelatihan dulu baru kemudian akan bisa, enggak juga. Sama ketika saya di kelompok B22 ya Pak ya, kan itu penerima manfaat PKH itu kan suruh usaha biar nggak terus-terusan terima bantuan pemerintah gitu, mengentas dari kemiskinan. Nah bagaimana memulai usaha? Lek gak duwe keterampilan apa-apa, lah kamu senengnya apa? Memang Allah dhisik. Gitu loh. Misalkan pengen tuh dodol roti bakar, nah ya gak semudah itu. Masak pun ada caranya. Bikin roti bakar itu, loh ngewangi dodol roti bakar dhisik. Itu dapat ilmunya nanti. Sapiro sing mentegane iku lek digoreng. Oh sakmono. Oh mentegane gak oleh suwi-suwi, sok suwi kok rupane dadi ngene. Lho itu butuh lho, itu pengalaman lho itu. Gitu. Jadi memang pengalaman itu butuh skill. Gitu. Ya, jadi memang harus nggak apa-apa, ikut dulu. Gitu ya. Nah makanya kemarin ya saya pas kasih bantuan di kabel ya, ini tak takoni. Loh selama ini kerjanya apa? Karena ikut pelatihan, kerjanya apa? Niku, pijet. Loh, belajar pijet dari mana? Apa Pak ini? Bakat. Lah pijet itu ada ilmunya loh. Lagi kok bakat gitu. Nah saya bilang lagi karena pelatihan pijet. Nah iya, ini sebenarnya banyak loh, maksudnya lapangan pekerjaan informal itu yang bisa dimanfaatkan. Ya, nih bagi yang cewek-cewek gini ya, yang misalkan nganggur gitu ya, daripada ini telaten mani-pedi, buka aja mani-pedi online tapi belajar sih. Terus alatnya mani-pedi lu murah. Ini mau males ngetok ikuku dateng mani-pedi aku dateng. Loh itu wis duwe bisa nih lapangan kerja udah. Gitu ya.
Nah mungkin panggilan, nah sekarang ke depan itu macam-macam ya. Keramas keliling, lo gak apa-apa. Pengen ngomong males keramas? Lo iya, sampai jatuh sisan. Lo iya kok. Lo itu lapangan kerjaan apa? Gitu. Keramas itu. Gitu ya, macam-macam. Gitu loh. Nah, mungkin suatu saat nanti ada yang pendidik apa ya istilahnya nyinauni anak lo yo be soalnya butuh nyinauni jadi datang menyinauni anaknya soalnya bapak ibu gak sanggup ini butuh les nyinauni ya mungkin ya guru les privat begitu tapi sak sembarangnya misalkan begitu ya sangat dusi di sisa BE lo ya itu kan gak apa-apa kita itu melihat peluang gitu loh ini ngomongin gitu dulu ini wong sibuk ini apa sih dibutuh ini pekerjaan apa kira-kira motor gitu ya yang mudah-mudahan sesuai oh itu berdiri dekat saya sejak ngomong saya freelance pak ya ini belum datang kan sudah oh belum ya kok aja sudah datang setelah ya ini selesai ceramah Sabun Rabu lumayan lah saya biar ketemu sama Yai Topan. Iya, ini dari Randekan ada dari Randekan. Iya, begitu ya. Itu kayak gitu sebenarnya tuh banyak ya kita itu bisa lakukan apapun saja. Nih, kalau kita mau berpikirlah positif, berpikirlah produktif, jangan pesimis. Wis mau tenang, mau murid dong ada ngakon. Ya kan? Udah jalani semua ikhtiar kita ya niatkan ibadah lo pasti nanti yang mendapat pahala. Aku tadi tertarik sama rambutnya Mas Baji Putih itu. Keren. Coba. Enggak. Mas. Dalamnya mana? Dari desa mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan gue nama saya Noval dari Desa Jatirowo. Oh, Jatirowo. Jatirowo itu yang Bulurah ya? Iya. Oke. Itu rambutnya gimana Mas? Gawe kayak gitu tuh? Sendiri Bu, sama teman-teman. Lo ya? Iya. Lo keren. Berarti punya salon Pak? Bukan Bu, cuma sama teman-teman tongkrongan gitu. Enggak. Mirip Bu, biar nggak kesalahan kan mahal gitu. Loh iya aku kok itu bisa buat lapangan kerja? Ya mungkin nanti bisa jadi. Itu keren. Itu bagus. Gitu loh. Aku ini mengangkat takon. Itu bagus, rambut tuh bagus. Enggak duit piro. Larang itu kalau di Surabaya larang loh. Kebetulan ini cuma 50.000. Loh, ya kan? Coba itu 50.000 itu ongkos bahannya aja. Iya Bu, ongkos bahan. Nggak ada ongkos ini Jasa nggak ada jasa. Coba itu kalau nyampe segitu itu ya bisa 250.000. Lo ya kan dapat 200. Tinggal kamu kan coba kocok-kocok, kuing nggak kayak kocok-kocok. Iya. Buka aja sudah. Ya kemudian pakai dunia digital online kan. Ya kalau orang malas keluar kita datang di rumahnya. Lo ya nggak apa-apa. Loh, sekarang itu orang itu jalur emang sepena. Lo aku aja deh pegel aku nih Bang. Aku sempat ke salon malas aku. Nggak sempet. Bisa nggak? Kalau bisa saya semua tak lakukan di rumah. Aku pulang malam. Sekali nyeluk iki sekali sambil istirahat saja tidur-tiduran semuanya udah selesai. Kalau perlu yang punya usaha bengkel itu cobalah tuh pakai digital. Ya, kita di upaya ini ya ganti oli tak parani gak usah bawa nih bengkel servis di rumah lo itu lo apa gerbong itu api loh kamu teman ya nah ini yang kayak gini dia sudah punya skill sudah punya kelompok kontrol tongkrongan dan punya beberapa temannya lo ini kalian mau dari itu alatnya apa jalan kamu kasih nama terus kemudian masuk online digital, Kamerno ada beberapa contoh-contoh, mau sih kepingin ini, terus survei,
Di salon-salon sekitar bayar biro. Duk mau titik di bawah harga pasar. Waduh sudah laris. Kacek semua hewan loh bisa laris itu. Karena orang itu murah ini. Kan seneng lo cari yang murah. Gitu. Ya apa itu? Wes. Sip. Masih ya Mas ini. Aku gak ini dari kaki saya tuh sudah langsung karena dia beda dewi. Adalah orang rambutnya gak masih mau rambutnya gak begitu banyak. Dan itu susah karena nggak semuanya yang diwarnai. Ya dan itu cuma di atasnya tok itu kan tekniknya khusus. Bagaimana kok cuma atasnya tok bawahnya apa ikut diwarnai? Oh ya itu susah, itu teknik susah. Tapi dia bisa, belum loh. Nah ini yang perlu ditangkap, itu keren. Dia akan jadi romo, ya kan? Tinggal jalankan aja gitu. Kalau perlu belajar sih manajemen bisnis, manajemen marketing, skillnya sudah ada. Nah ini gitu. Jadi ilmu itu nggak cukup. Ini sudah bisa mewarnai rambut, oke. Tapi kan tidak cukup itu. Harus ada marketing, harus ada manage bisnisnya. Bagaimana dapat permodalan, bagaimana bisa menggait pasar. Oh itu semuanya ilmu, ya kan? Nah seperti itu. Oh, berawal dari mewarnai rambut bisa mewarnai, bisa mewarnai hidupmu. Jadi gitu. Oke ya, udah, makasih. Mudah-mudahan ini bisa soalnya Mas ya. Terima kasih sudah datang dan menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu teman-teman. Jawaban yang luar biasa dari Ibu Bupati. Terima kasih Mas Suryadi, Mbak Silvi ya, dan Mas Sokip atas pertanyaan yang luar biasa. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? 1, 2, 3 sekian. Ditahan dulu ya. Nanti pertanyaan tetap tanya, cuma nanti bedanya yang jawab. Karena Ibu Bupati masih ada kegiatan setelah ini di desa lain, gitu ya. Kalau nanti kita akan tetap diskusi terkait dengan, langsung aja lah Bu. Oke, maju aja dulu Mas. Yang mau tanya 3 orang aja ya. 3 orang silakan maju aja dulu. Dari 3 pertanyaan tadi teman-teman ya, semoga bisa menginspirasi, bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terlebih yang terkait dengan digital. Dibuka dulu, kita cari tuh Instagramnya Ibu Bupati atas nama, waduh, pakai wifi aja. Pakai namanya Ibu Bupati ya, mohon izin Ikvina Fahmawati, bisa dicari di Instagram, di TikTok, Facebook ya. Kemudian Bupati Mojokerto. Ayo sekarang dibuka dulu kita. Ini ngopinya masih banyak kan? Yo dibuka dulu. Kita manfaatkan wifi, pakai data ataupun apa. Di follow semua akunnya Ibu Bupati. Nah ini kan wilayah digital. Karena biasanya ibu itu juga mempromosikan UMKM dan sebagainya. Barangkali nanti ada teman-teman punya usaha dan sebagainya, dipromosikan beliau, biasanya omsetnya semakin lama semakin banyak. Udah followernya kan banyak gitu loh. Oke, kita tambah followernya beliau, like, komen, ya, postingan beliau di like, di komen dan sebagainya itu. Itu langkah optimasi mendigitalisasi. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Nanti semisal kemudian Ibu Bupati beranjak meninggalkan kita, mungkin di sesi tengah-tengah bisa di-cut, dan kita berharap Ibu nanti bisa memberikan closing statement dan motivasi khusus untuk teman-teman Karang Taruna di Kecamatan Dawar Blandong gitu nih. Jika kita mulai dari Mas yang pojok nih, sebutkan nama dan pertanyaan yang singkat, dilanjut seterusnya. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Zainul Ibad dari Desa Suku. Ini yang saya tanyakan yakni dari temanya ini ya, ngopi bareng Bupati Mojokerto, ngobrol pemuda inovatif bareng Bupati. Dan ini yang saya tanggapi itu, apa kelanjutan dari ngopi bareng ini? Mungkin kalau kita sekedar apa ya, saling bicara atau tukar pendapat dari desa yang mana ini, banyak yang desa ini mengajukan kenapa kok nggak cocok, misal ada bantuan tadi, misal contoh kita dari yang praktek tadi apa, pembuatan kue, terus sablon. Nah, kita ulas dari awal lagi, semua
punya pribadi individual masing-masing. Jadi yang saya tanyakan ini bagaimana menanam pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atau mungkin doktrinan atau pengertian kepemimpinan lah. Istilahnya bisa memimpin diri sendiri. Itu yang satu. Terus yang kedua menanggapi pertanyaan Mas yang awal tadi, yang pertama soal negatif atau apa ya dari internet tadi, pengaruh digital. Nah, untuk yang dibahas tadi dari semua atau lembaga apapun, digital itu membahasnya soal pornografi atau yang lainnya, tapi tidak semua bisa menjawab tentang misalnya efek negatif dari judi online atau misal slot gitu. Itu lebih banyak atau lebih parah yang itu daripada pornografi atau yang lainnya itu. Terus yang ketiga yakni untuk untuk yang ketiga yakni tanggapan untuk pertanyaan dari yang kedua tadi. Memang kalau dana dari desa itu ada, tapi kan kita perlu LPJ atau lembar pertanggungjawaban ya. Misal kita mengajukan tapi tidak semudah itu loh. Yang saya maksud, misal kita contoh kita misal mengajukan peternakan, rata-rata itu semua udah dihandle dari BUMDes. Jadi untuk masalah dana atau itu bisa lewat BUMDes atau bekerja sama gitu. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra dari Randegan. Untuk pertanyaannya, bagaimana jembatan untuk membangun gerakan kepemudaan khususnya Karang Taruna? Alhamdulillahnya saya aktif di bidang peternakan khususnya domba. Saya rasa ada sedikit pengalaman di bidang tersebut. Barangkali dari pertemuan ini ada jembatan melalui Karang Taruna untuk mengembangkannya di desa melalui gerakan Karang Taruna tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ibu, selama ini keterlibatan Karang Taruna dalam perencanaan dan pembangunan di desa itu kurang. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Chandri dari Desa Gunung Sari. Saya mau bertanya, selama ini keterlibatan Karang Taruna dalam perencanaan dan pembangunan di desa itu kurang. Apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Terima kasih. Plus dulu dong untuk teman-teman kita. 3 pertanyaan ya dari Mas siapa tadi? Mas Iqbal. Terkait jawaban Ibu terkait dengan pertanyaan pertama soal digital, persoalan tentang fenomena judi slot itu berdampak khususnya pada sasaran segmen pemuda, gitu ya. Yang kedua terkait dengan anggaran yang di desa, gitu ya. Fenomenanya itu biasanya kegiatan-kegiatan yang dari desa itu diarahkan untuk kegiatan BUMDes dan sebagainya, bingung untuk bikin SPJ sebagainya, gitu ya. Tapi sumber dana tadi sudah disampaikan juga dan juga sumber dari pemerintah desa dan pemerintah daerah. Ya. Pertanyaan yang kedua Ibu atau nanti siapapun Bapak-Bapak yang bisa jawab yang terkait dengan pertanyaan kedua itu dari Mas Chandra. Ya. Mas Chandra dari Desa Randegan. Ini beliau insya Allah dengan teman-teman sudah punya potensi peternakan untuk peternakan ya. Bagaimana pengembangan peternakan ini ke depan gitu ya harapannya. Yang kedua adalah Mas Chandri. Ada hubungan saudara dengan Mas Chandra? Chandri dari Desa Gunung Sari gitu ya. Ini yang terkait dengan pertanyaan
keterlibatan pemuda dalam proses perencanaan pembangunan di desa khususnya itu apa yang bisa dilakukan oleh pemuda untuk bisa mewarnai proses perencanaan pembangunan, yang kebetulan perencanaan pembangunan ini biasanya dimulai di bulan Juni seperti ini ya. Juni itu sudah bisa masuk. Itu Ibu Bupati, Pak Kadis, Bapak Kepala Dinas Sosial dan Bapak Kepala DPRD barangkali bisa merespon 3 pertanyaan. Mohon dipersilakan. Terima kasih, mohon izin Ibu Bupati. Saya dapat amanah barusan dari Ibu untuk menjadi juru bicara, juru menjawab. Ya, biar Ibu aja. Jadi mohon izin Ibu Bupati, pada kesempatan ini ada 3 penanya, Mas Jainul Ibad, Mas Chandra, Mas Sandri, yang pertanyaannya luar biasa dan mungkin ini juga sekalian menjawab berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang pertama, apa kelanjutan dari ngobrol pemuda inovatif? Jadi Mas Jainul Ibad dan juga adik-adik atau sobat-sobat Karang Taruna yang ada di desa perlu kita ketahui bersama, kita pahami bersama. Kegiatan ini, ngobrol pemuda inovatif, ini tentunya memiliki esensi dan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar sobat-sobat yang ada di sini ini membuat atau memensetkan di dalam hati panjenengan agar lebih inovatif ke depannya. Bukan sebagai pribadi, namun sebagai suatu kelembagaan, yaitu Karang Taruna yang ada di desa. Jadi perlu sobat-sobat Karang Taruna desa ini ketahui, ada 2 tugas umum Karang Taruna itu. Yang pertama adalah mengembangkan potensi dari para generasi muda. Bukan sifatnya pribadi-pribadi, tapi sifatnya adalah kelompok yang ada di dalam tubuh Karang Taruna. Yang kedua adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Tentunya kegiatan ini pasti akan menjadi suatu kegiatan yang berlanjut dan juga menyambung dari yang disampaikan tadi penanya dari Mas Sokim. Jadi tentunya pada tahun 2023 ini seperti yang disampaikan Ibu Bupati, jadi Karang Taruna ini pengembangannya Ibu Bupati ini fokus terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif, karena ini akan untuk menurunkan kemiskinan. Seperti yang disampaikan tadi Ibu, bagaimana cara menurunkan kemiskinan? Salah satunya kalau lewat dinas sosial melalui penerima-penerima bansos. Tapi pada tahun 2023 ini Ibu Bupati melalui dinas sosial juga memberikan usaha ekonomi produktif kepada Karang Taruna yang ada 2023 kemarin. Nah, harapannya apa kegiatan pada malam ini? Tentunya ini agar teman-teman sekalian di sini mempunyai mindset. Apa sih yang ada potensi yang ada di desa? Seperti yang disampaikan Mas Chandra tadi. Saya pelaku peternakan. Saya punya potensi berkaitan dengan pengembangan domba. Nah, ini adalah hal yang baik. Jadi seperti itu Mas Jainul Ibad. Jadi harapannya seperti itu. Tentunya juga menjawab efek negatif dari judi online. Kembali lagi, mungkin ini juga menjawab pertanyaan Mas Sul. Harapan pemerintah, Karang Taruna adalah salah satu potensi sumber kesejahteraan sosial sesuai dengan Permensos nomor 25 tahun 2019. Pilar sosial terbawah, pilar sosial garda terdepan yang ada di tingkat masyarakat. Ketika panjenengan tahu itu adalah efek negatif ketika judi online, ketika pornografi dan sebagainya, jenengan sebagai pilar sosial, tentunya kami berharap pemerintah jenengan sebagai garda terdepan untuk berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan edukasi kepada para pemuda yang ada di masyarakat. Tentunya pemerintah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk memblokir situs-situs tersebut. Ini sudah ranahnya pemerintah pusat saja. Jadi untuk memberikan edukasi ke masyarakat, kami pasrahkan, kami titipkan juga kepada
teman-teman pilar sosial di desa, yaitu Yoda Karang Taruna desa. Selanjutnya dana di desa apa ini tadi? Tapi masih butuh LPG, sudah dihandle BUMDes. Nah, kebetulan ini kami juga ada kepala DPMD. Kami pada waktu itu bersepakat dengan kepala DPMD Pak Yuda, kelembagaan ini kita harus jangan ego kekuatan organisasi. Jadi kelembagaan di desa ini adalah salah satunya BUMDes. BUMDes ini memiliki unit-unit, tergantung apakah ini unit peternakan, apakah ini unit simpan pinjam dan lain sebagainya. Dan teman-teman pola role Karang Taruna ini bisa berdiri sendiri, mengembangkan suatu usaha ekonomi produktif, bisa juga bersinergi atau menjadi salah satu unit di dalam BUMD, atau bisa juga sebagai mitra dari BUMDes tersebut. Jadi monggo, tinggal kita menyesuaikan kondisi yang ada di desa. Bisa jadi teman-teman Karang Taruna menjadi mitra, bisa jadi menjadi salah satu unit yang bertugas di dalam BUMDes, bisa juga panjenengan berdiri sendiri. Tinggal hal ini disesuaikan dengan potensi yang ada di desa. Saya kira itu untuk Mas Zainul Ibad. Untuk Mas Chandra dari Randegan, luar biasa, kita beri aplaus untuk Mas Chandra. Nah, ini kalau Mas Chandra tadi bilang Ibu Jidat, jadi itu sendiri ya Mas ya, kemampuan sendiri ya. Tinggal bagaimana kemampuannya teman-teman Karang Taruna jenengan bisa menggerakkan. Dan tentunya saya tadi diperintah oleh Ibu Bupati sebagai tukang catat, ya, tukang catat. Jadi kami pun juga tadi Ibu Bupati sudah sampaikan bahwasanya di APBD Kabupaten ini bisa juga OPD terkait ini untuk melakukan intervensi terhadap kegiatan program Karang Taruna. Namun Dinas Sosial pun juga, karena Karang Taruna adalah sebagai pilar sosial di bawah Dinas Sosial, ini kita juga bisa mengeksekusi. Jadi ada dua model, kami juga masih belum tahu, kami nanti akan koordinasi dengan Karang Taruna Kecamatan Dawar. Ada dua hal Mas, tapi harapan kami ini tidak jenengan inisiasi sendiri. Jenengan bisa mengajak segenap teman-teman Karang Taruna di desa Randegan, tidak berdiri sendiri, ya, tidak berdiri sendiri, karena kita ngomongnya pemuda inovatif dalam wadah Karang Taruna. Bisa dengan dua hal, mumpung di sini ada Pak Kepala DPMD, ada Pak Camat, ada dua hal, bisa mungkin ini dieksekusi oleh pemerintah kabupaten JPUMJ, atau juga bisa diinisiasi oleh pemerintah desa melalui APBDes. Jadi ini sudah kita catat aja, tinggal nanti kita informasikan lebih lanjut berkaitan dengan pengembangan dari ide atau kreativitas dari Mas Chandra. Selanjutnya Mas Andri, tahapan di desa ini perencanaan adalah mulai penyusunan LKPdes, yang mana itu harus dilaksanakan musyawarah desa, di mana dalam musyawarah desa ini harus ada keterlibatan seluruh perwakilan masyarakat termasuk kepemudaan. Karena kepemudaan ini, pemuda dalam hal ini Karang Taruna juga bisa memberikan masukan saran yang mana itu sebagai dasar perencanaan untuk pelaksanaan APBDes. Mumpung di sini ada Pak Camat, Mas Chandri, ini jadi PR kami. Jadi nanti mungkin kita bisa menghubungi dari pihak Desa Gunung Sari untuk melibatkan Karang Taruna pada proses perencanaan. Dan yang terakhir Ibu, sebelum mungkin nanti ada tambahan dari Ibu, ada beberapa cita-cita, ada beberapa hal-hal. Saya di Dinas Sosial ini sudah 2 tahun, jadi anak buahnya Ibu Bupati gitu. Jadi luar biasa pemikiran beliau ini berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan pengembangan Karang Taruna, usaha ekonomi produktif, dan luar biasa. Namun memang ada beberapa hal yang memang belum
bisa direalisasikan sepenuhnya oleh Ibu Bupati berkaitan tentunya juga dengan pengembangan Karang Taruna. Oleh karena itu, mari kita doakan bersama Ibu Bupati agar selalu diberikan kesehatan, segala keinginan dan harapan beliau terwujud sehingga cita-cita beliau bisa tetap terlanjutkan. Demikian Ibu Bupati yang dapat kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari Ibu Bupati. Matur nuwun Bapak Kepala Dinas Sosial. Ini Mas Zainul, Mas Chandra dan Mas Andri. Mas Chandri, Chandra Chandri. Iya Pak, Chandra Chandri. Andri apa Chandri? Chandri. Ki Chandra. Hah? Chandra. Lah iya toh? Lah iya Chandra Chandri. Oh iya Mas. Oke ya. Bagaimana? Sudah bisa menerima apa yang disampaikan oleh Pak Kadinsos? Sampun nggih? Oke, jadi begini, ini pertama nih Mas Zainul itu. Saya itu apa istilahnya menangkap ada satu apa ya? Ada satu ketidakpercayaan gitu loh. Yang ini jangan-jangan jadi jangan ngomong ini tok mari ngono gak ono jendrungannya. Ya kan? Gitu. Nah, kalau Pak Kadinsos ini 2 tahunnya, sebetulnya kalau orang yang tahu cara kerja saya itu yang paling tahu PKK. Saya pegang PKK dari tahun 2010. Bagaimana kemudian program saya di PKK saja, saya nggak bisa langsung bikin program langsung. Pertama, sebetulnya ya ini saya pengen lihat potensi. Ini saya belum tanya loh, coba tolong jawab, tolong ini dengan jujur. Di antara semua yang ada di sini nih, teman-teman adik-adik Karang Taruna, siapa yang setiap bulannya sudah ada pemasukan yang istilahnya meskipun jumlahnya tidak tetap tetapi selalu ada pemasukan setiap bulan? Angkat tangan. Enggak pribadinya, saya pengen pribadinya. Pribadi. Artinya ki di pekerjaan ngono lho. Di duit ada pemasukan meskipun tidak tentu, tetapi setiap bulan sudah punya pemasukan untuk dirinya sendiri. Coba angkat tangan. Saya kok gak oke iki lho, wis siji iki lho. Siki iki piye? Belum. Jadi wis siji iki to. Tuh kan, oke boleh turun. Jadi ini tidak langsung mengatakan semuanya, berarti dan ini sebagian besar dari adik-adik ini masih belum punya kegiatan produktif secara ekonomi pendidikannya. Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Di antara berapa desa? 18 desa. Tolong ini yang angkat perwakilan ya. Jangan semua angkat tangan. Kan ini 3-3 toh. Siapa yang sudah memastikan Karang Tarunanya solid dan sudah jalan programnya? Oke. Nah, ya kan? Berarti kalau kemudian saya tiba-tiba memulai dengan pakai bantuan, saya khawatirnya seperti masih tadi di kompresor, malah mau jadi tekno akhirnya. Ya kan? Karena belum solid, belum jalan, belum produktif, siapa bertanggung jawab apa? Nah, ini loh. Jadi nanti ini, karena ini adalah Karang Taruna, ini bukan pribadi, tapi harus tim. Gitu ya, misalkan Mas Sandani tadi, kalau kita mau support ya, sudah punya pengalaman domba, kita cek apa yang dibutuhkan. Apakah pengelolaan tidak lanjut, apakah apa istilahnya dukungan untuk yang sarprasnya, atau dukungan untuk pemasaran, atau melingkan dengan
siapa yang nanti akan menerima produk lombanya, misalkan seperti itu. Kan ini juga masih seperti itu. Ngoten loh. Ngono, kita kan masih harus cek kondisinya seperti apa. Jadi kalau kerja saya di PKK dulu gitu ya, kita punya programnya apa? Kita mau bikin program untuk apa ya istilahnya, membuat ibu-ibu PKK semua ini paham terkait dengan gizi, bisa mengelola gizi di rumah tangganya masing-masing. Tuh apa yang kita lakukan? Pertama, kita sosialisasi dulu, ibu-ibu kudu ngerti gizi ini, dasar gizi itu seperti apa. Gitu. Kalau sudah paham, kemudian ya bagaimana kita ibu-ibu diajari sudah ngitung gizi. Saya kalau ngajari ibu-ibu PKK itu ngitung gizi semua sudah pakai kalkulator, kayak isoman. Usia sekian, coba tabelnya ini, silakan bikinkan menu sesuai dengan kebutuhan gizinya. Udah sampai situ dulu kita. Terus ditindaklanjuti apalagi lomba cipta menu, bisa nggak dengan menu ini masak ini? Nah, jadi mulai dari sosialisasi, praktek, kemudian evaluasi lomba. Bertahap kan? Bertahap. Dan itu PKK-nya udah harus settle. Kalau belum settle, terus piye? Kok sih tanggung jawab? Kalau PKK sudah settle dari kemarin, karena ex officio ketua PKK itu mesti bujurnya kades. Begitu. Nah, ini Karang Taruna harus dimulai dari organisasinya dulu. Kalau belum solid, belum settle, belum jalan, terus kita kemudian kasih program, terus piye mantra, gitu loh. Ya, kita akan berjalan itu bertahap. Nanti dari 304 desa kelurahan pasti nanti ya jadi forum pengurus Karang Taruna kabupaten, nanti koordinasi dengan kecamatan itu harus kita petani seberapa sudah jalannya nih Karang Taruna desa itu, sehingga nanti siapa yang mau dibantu bisa jelas-jelas. Supaya apa? Supaya yang kita bantukan itu tidak muspro. Jadi nggak terus kemudian langsung eksak setelah kegiatan ini. Lalu saya tanya kemudian, ayo angkat tangan, siapa yang sudah settle, sudah solid? Ada yang angkat tangan, ya kan? Maka berarti penguatan organisasi sekarang ini yang harus dilakukan. Tugas. Loh iya, penguatan organisasi kita mendorong nih para DPMD. Pak Kades, Bu Kades semuanya harus eksis. Ada pembina Karang Taruna di desa masing-masing. Saya bisa dengan kekuasaan saya keluarkan perbu harus sekian untuk Karang Taruna. Tapi nggak terus langsung dibantu untuk di kompresor enggak sih. Pertama pembinaan dulu, latihan sih, undangan wong, ekono dilatih kepemimpinan dulu, bagaimana organisasi berjalan. Aduh, iman kok bisa ngantuk, ini rasanya wis tidak. Darurat harus pindah ya. Iya. Sudah gitu kira-kira paham ya, monolog ya, kita semua ini ada tatanannya, tidak serta-merta untuk kepentingan politik. Pakai nggak begitu juga. Ini adik-adik semua belum tak ngomong masalah APBD. Nek tak ceritani APBD itu seperti apa, bagaimana kita mengelolanya. Ya, biar semuanya tahu posisi negara itu seperti apa sih, terus belanja ini seperti apa sih, gaya wae, kurang tak murah. Coba, ini kita belum bicara kayak gitu loh. Nah, masih banyak. Jadi kalau kita ngobrol seperti ini sebenarnya ini momen apa pulaan, biar wawasan kita itu luas, biar kita itu ya kalau bisa melihat itu. Ya kalau kita lihat ini kan cuma pandangan ini aja. Coba lihat itu di posisi yang lebih tinggi lagi. Jadi kita bisa lihat lebih luas lagi. Semakin tinggi kita semakin luas kita bisa lihat. Sehingga kita bisa berpikir semakin komprehensif. Ojo pikir lo tinggi ngomong harus tahu dulu. Tadi sudah bagus, tidak tutup kemungkinan dari Karang Taruna habis jalan untuk meningkatkan grade-nya mudah. Tinggi di keluar. Lama saya mungkin ya keluar di Jawa Timur sih lihat ya tidak untuk nanti kalau sudah maju keluar negeri bisa ada sih dulu jenis Thailand itu kayak apa gitu, bagaimana bisnis ya ekonomi kreatif yang dihubungkan dengan pariwisata di Thailand itu seperti apa. Sudah pernah lihat, katanya sudah pernah ke Thailand. Di sana itu kan banyak banci ya kan,
Iya. Lo Bansi ini cantik-cantik. Tahu nggak di sana itu? Yo, ya Allah, aku sudah seperti ini. Aduh. Ya, saya harus pergi karena Pak Kades nggak mau sambutan kalau saya nggak datang. Dan Pak Kiai tidak mau ceramah. Aduh, mantan aku. Jadi, ya nanti dilanjutkan ya. Saya tak ditanya. PKK aku aja sama saya jadi ketua PKK saya ajak ke Thailand. Tak ajak ke Singapura. Kemarin ya sebetulnya sesudah ke Thailand, ke Singapura, mau saya ajak ke Brunei sama ke Filipina. Tapi keburu Pak MKP harus berhenti mendadak. Dan nggak pakai biaya pemerintah itu saya bawa teman mereka pulang. Ini ibu tuh tahu, ya di sana itu, ya para Bansi itu senengnya payudara ini lo gede ini sama dok apa? Karena ada cetakannya, mau cetakan nomor berapa gitu. Lo ya kita lihat itu Bansi nari-nari itu semuanya ditambahin payudaranya gitu. Ya memang dunia di sana gitu. Ya adik-adik kalau di sana mau bedain ini Bansi atau perempuan beneran susah loh. Wayu Bansi itu. Lo saya itu, tapi itu memang dunia hiburan di sana gitu. Nyatanya dan bagaimana mereka menjual makanan-makanan ya kayak durian aja jadi kerepek. Durian itu loh jadi kerepek, bahkan cepet itu loh jadi kerepek durian. Loh, coba. Ini kita lanjutkan ya, Bibis. Aku sudah diusir, wes yo. Nanti mungkin ya kita akan bisa ngobrol lagi gitu ya. Ini habis ini nanti saya tinggal minta sama Pak Kadinsos di Ketua Forum Pengurus Karang Taruna hasilnya pemetaan Dawar Blandong seperti apa. Karang Taruna desa ini mana yang SK-nya sudah terbentuk, mana yang jalannya seperti apa, potensinya apa, itu yang saya minta nanti dari sini. Harus ada pemetaan itu. Gitu. Dari situlah satu tidak lanjut. Saya punya data. Nih. Sehingga kemudian nanti ini bisa dilingkan nih dengan DPRD. Kalau misalkan nanti mau di anggarannya desa itu seperti apa nanti untuk Karang Taruna ini. Kalau masih belum terbentuk, yuk disolidkan di tentang tuh ya pelatih kepemimpinan organisasi, bagaimana Karang Taruna solid, bagaimana jalan soko pengurus dan ada pengeknya, nukoni seragam dice dan lain-lainnya. Itu kan tahap awal, karena dia nanti pun paham di Gunuyo. Iya, saya tak pindah tinggal di dekat. Ya, saya matur nuwun sangat. Ya, harapan saya terhadap adik-adik semua ini besar. Saya butuh anak muda itu eksis. Mojokerto butuh kalian eksis. Gitu loh. Kalau kita pengen maju punya lompatan ya kalian yang bisa lakukan. Mau tua-tua ini lemot, lambat kalau dijak maju. Kita butuh kalian. Itulah kenapa saya ya sangat ingin Karang Taruna di Mojokerto itu jalan. Karena saya ingin anak muda di Mojokerto ini semuanya melalui Karang Taruna ini bisa eksis dan melakukan apa untuk Karang Taruna. Ya, saya sudah punya paket di sini. Nanti penataan Mojokerto itu seperti apa? Karena kita harus menangkap peluang industri dari Gresik dan sekitarnya. Kita akan menjadi kabupaten yang akan bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat. Gitu. Nah, dan itu nanti dengan KB ini yang terlibat. Ke depan program kita akan sangat besar untuk memenuhi itu. Semua sudah dipetakan. Gitu ya. Oke, bismillah. Jangan pernah punya pikiran negatif. Kalau kita punya pikiran negatif, tidak produktif. Hidup itu harus positif. Apapun pasti ada manfaatnya buat kita. Ya memang harus susah sorong, tidak apa-apa. Jangan dikira saya ini enak-enakan, enggak. Aku ini ya kita ini selalu berjuang. Ya jangan dikira bupati itu bisa enak-enakan, enggak. Gitu ya. Oke ya wes. Pon nggih, assalamualaikum ya, sampai ketemu lagi ya. Matur nuwun ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini mohon izin untuk foto bersama. Teman-teman yang Karang Taruna bisa maju duduk. Ada ke sana, gitu ya.